Halo teman-teman, saya Yanto. Saya temannya Norita, teman sekolah dari SD sampai SMA tamat. Kami tinggal tidak jauh, kebetulan dekat. Nah, di sini teman-teman, saya mau sharing tentang Nufit, suplemen makanan, dan berbagi kisah saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat si Norita karena sudah cukup banyak membantu doa maupun dia memberikan suplemen secara cuma-cuma buat saya. Nufit. Mohon maaf. Mungkin saya saat ini sedikit batuk dan sedikit agak capek. Karena saya adalah pasien yang sembuh dari COVID SARS-CoV-2. Saya mulai gejala COVID di tanggal 30 malam. Tanggal 30 malam saya merasa badan saya lemah, capek. Terus dilanjut besok tanggal 31 Juli saya demam 39 derajat. Saya paksakan untuk bertahan dengan minum obat demam. Tanggal 1 demam tidak turun. Malah saya mengalami muntah-muntah dan mual. Tanggal 1 begitu juga, tanggal 2 begitu juga, saya masih bertahan. Tanggal 3 saya pergi pergi ke rumah sakit Ciputra untuk dicek. Karena gejala awal ini seperti DBD atau tifus. Saya khawatir saya kena DBD dan tifus mungkin, maka saya malam itu tanggal 3 itu saya ke rumah sakit untuk cek. Nah, dokter pertama diagnosisnya memang DBD, tapi lebih pasti suruh cek darah. Oke. Saya ambil darah tanggal 3-nya. Nah, tanggal 4 itu saya sudah nggak tahan, sangat-sangat menderita. Saya berangkat lagi ke rumah sakit untuk menanyakan kepastian hasil cek saya. Dan dokter bilang tidak ada gejala DBD. Pihak rumah sakit langsung meminta saya untuk ronsen paru-paru, CT scan. Setelah hasil CT scan keluar, paru-paru saya mengalami banyak flek putih. Dan dokter mengatakan 70% Bapak kena COVID. Kena infeksi COVID. Saya juga sempat terkejut dan berusaha tenang. Saya diharuskan untuk opname malam itu di rumah sakit Ciputra. Saya ikutin anjuran dokter untuk opname. Besok tanggal 5 Agustus saya di swab. Tanggal 6 sore hasilnya keluar dan memang saya positif SARS-CoV-2, yaitu saya positif terinfeksi virus corona COVID. Di saat mendapat kabar itu saya merasa waktu berhenti. Tidak ada yang bisa saya pikirkan karena saya rasa saya tidak bisa berpikir banyak lagi. Saya hanya berusaha menenangkan diri, tetap tenang. Saya ikutin apa yang kata dokter bilang. Oke. Tanggal 6 Agustus pagi saya sudah dipindahkan di ICU. Nah, di ICU itu dokter ada bilang saya termasuk pasien yang
yang virusnya menengah ke atas tingkat kerusakannya. Saya panik, sempat panik. Saya berusaha kasih tahu teman saya kalau saya kena COVID. Kebetulan Norita ada di grup sekolah saya dan dia langsung gak banyak bicara, dia langsung kirim new feed ya. Ini new feed ya. Jadi dia langsung kirim ke saya langsung, dia bukan kirim ke saya, dia kirim ke istri saya dan istri saya langsung kirim ke saya ke bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit saya terima, saya tidak banyak berpikir. Saya tanya Norita bagaimana cara minum. Sekali minum 4 biji 2-3 kali sehari. Saya minum. Saya langsung minum, tapi dengan rentan waktu 2 jam setelah minum obat dokter. Saya minum. Dibantu dengan VCO, madu, salmon oil. Apa yang terbaik buat saya lakuin. Intinya saya cuma pengen satu, saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Mungkin di saat di rumah sakit, di ICU, banyak orang mengatakan harus semangat, harus sembuh. Tapi berbeda dengan keadaan di rumah sakit. Karena di ruangan ICU khusus COVID, kita selalu mendengar kesusahan orang menghadapi COVID, yaitu dengan banyak orang batuk, teriak, sampai kesusahan, kepayahan. Bahkan ada yang koma selama 1 bulan tidak sadarkan diri. Jadi di hati itu terjadi pertempuran, berusaha menenangkan diri, tapi ketakutan tetap datang. Di sini saya mau mengatakan obat dokter memang bagus untuk memperhambat penyebaran virus COVID di dalam tubuh kita. Karena virus COVID ini kalau sudah tingkat menengah sampai berat, kerusakan yang diakibatkan sangat banyak. Termasuk saya. Saya mengalami fibrosis paru, yaitu jaringan parut di paru. 30% paru-paru saya ketutup kabut. Dalam arti kabut itu flek, yaitu infeksi di paru. Kebetulan infeksi paru saya itu saya kurang beruntung. Posisi infeksi paru itu ada di bawah, di mana paru-paru bawah yang menghasilkan oksigen. Saya kesulitan untuk bernafas. Saya susah untuk mendapatkan nafas. Akhirnya tanggal 9 Agustus saya sudah mulai dipasang ventilator. Karena memang saya sudah tidak bisa untuk mengambil nafas normal seperti manusia biasa. Saya tapi tidak menyerah. New Fit tetap saya minum. Saya minum sampai habis di rumah sakit. Tanggal 12 ini New Fit saya minum sampai saya sembuh ya, artinya ya. Tanggal 12 saya swab kembali dan hasilnya masih tetap positif. Berarti tanggal 5 masuk sampai tanggal 12, berarti itu 7 hari saya masih positif. 2 kali swab, 2 kali positif. Saya lebih down lagi dan posisi itu makin takut buat saya. Tapi saya tidak menyerah, saya selalu minum suplemen, New Fit, VCO, madu, minyak ikan, dicampur dengan obat tradisional Cina, yaitu Lianhua Qingwen ya. Jadi saya konsumsi terus. Obat dokter tetap saya minum. 1 hari itu saya harus diambil darah selama 2 kali dari arteri dan nadi untuk melihat kadar oksigen di darah saya. 3 hari sekali saya harus pindah jarum infus dan sangat menderita. Makanya teman-teman, saya mungkin kalian tidak mengenal saya, tapi saya berharap
kalian semua stay safe, jaga jarak, selalu pakai masker. Ingat, ini bukan masalah kalian saja. Yang kalian harus pikirkan adalah keluarga, orang tua, istri atau suami ataupun anak kalian. Mereka tidak tahu apa-apa karena kalian yang kita sering di luar. Jadi dengan ini saya kasih tahu teman-teman, COVID itu ada, bukan namanya konspirasi. Benar-benar ada COVID itu dan saya sudah mengalami. Oke, saya lanjut. Tanggal 17 saya swab ketiga kali, dan puji Tuhan swab ketiga saya hasilnya negatif. Dokter terus memberikan semangat, tetap jaga mood kita. Yang paling penting adalah mood. Pikirkan yang senang-senang, pikirkan yang bahagia, dan selalu yakin dengan iman kita pasti sembuh. Pasti bisa sembuh. Karena itu adalah imun bagi tubuh kita. Tubuh ajaib, tubuh kita ajaib. Di saat kita senang, bahagia, ada hormon yang di tubuh kita menciptakan namanya antibody, dan imun kita yang akan mengalahkan COVID. Itu nasihat saya, tetap jaga mood, tetap berdoa, dan yakin Tuhan pasti kasih jalan terbaik. Sampai tanggal 18 sore, saya di swab 4 kali. Tanggal 20 hasilnya keluar dan sudah negatif. Berarti saya 4 kali swab. 2 kali positif dan 2 kali terakhir negatif. Tanggal 20 saya diizinkan pulang, tapi dokter melakukan pengecekan intensif sekali lagi. Saya tidak diizinkan pulang karena kondisi paru-paru saya sangat mengkhawatirkan. Saya diizinkan pulang dengan syarat saya harus mempunyai tabung oksigen 4 tabung besar di rumah. Tapi saya tidak sanggup menyanggupin karena biaya oksigen cukup besar. Saya diharuskan bertahan sampai tanggal 24. 4 hari saya di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan paru-paru, yaitu perawatan oksigen dan obat-obat khusus paru. Kebetulan Nufit saya lihat banyak kandungan vitamin B6 dan B12. Itu adalah vitamin yang sama diberikan dokter buat saya untuk memperbaiki fungsi paru-paru. Dan vitamin E dan minyak ikan itu sangat bagus. Jadi saya terus lanjut sampai hari ini. Saya masih minum Nufit, tapi dengan dosis yang saya kurangin. Sehari saya minum sekali, yaitu 2 biji pada saat setelah pagi sarapan. Demikian sharing saya. Terima kasih sekali lagi buat Norita, MCI. Mungkin saya bukan member MCI, tapi saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada MCI karena sudah memberikan produk yang bagus buat saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf saya bicara masih sesak dan capek karena butuh waktu 1-3 bulan untuk pemulihan total di paru-paru. Karena saya termasuk pasien yang cukup lumayan lah kerusakan yang diakibatkan COVID. Oke, sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati.